Akhir-akhir ini kalian pasti sering melihat sebuah postingan, story, ataupun hashtag yang bertuliskan All Eyes on Papua memenuhi beranda sosmed kalian. Tengah maraknya kampanye All Eyes on Rafa, tagar dan poster hitam putih bertuliskan All Eyes on Papua juga turut memenuhi laman media sosial sejak akhir Mei 2024. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di Papua sehingga muncul postingan atau tagar seperti ini? Kenapa banyak orang yang membicarakannya? Dan kenapa kita harus peduli kepada isu ini? Dan pasti kalau ketika kita melakukan hal-hal ini, ada intervensi bilang kita bicara soal Papua Merdeka. Padahal ini pelanggaran HAM, kami ini korban pelanggaran HAM. Kami bukan bicara soal itu. Ini hak kami, hak mutlak. Nah, oke. Jadi apa yang terjadi di Papua sebenarnya? Kejadian ini bermula dari sebuah hutan yang ada di Boven Digol, Papua Selatan. Sebuah hutan yang sangat luas, hijau, penuh pepohonan, dan juga menjadi tempat tinggal dan bermukim masyarakat adat yang di sana. Nah, tapi tiba-tiba datang nih sebuah perusahaan sawit yang ingin mengambil semua luas lahan hutan tersebut dan dikonversi menjadi perkebunan sawit. Dan salah satu perusahaan yang ada di sana ialah PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL yang telah mendapatkan izin kelayakan lingkungan hidup dari Pemprov Papua untuk mengelola lahan seluas 36.000 hektar yang ada di Boven Digol tadi. Nah, kalau kalian nggak kebayang segimana luasnya 36.000 hektar itu, maka kalian bisa membayangkan sebuah wilayah Jakarta yang sangat luas. Nah, setengah dari wilayahnya itu adalah luas hutan yang ingin dijadikan kebun sawit ini. Jadi bayangkan kalau kalian misalnya adalah masyarakat atau warga yang tinggal di Jakarta gitu. Kalian cari duit di sana, kalian tinggal dan hidup di sana, kalian makan dan berak di sana, terus tiba-tiba datang nih perusahaan yang ingin menggusur setengah wilayah kalian. Kalian kesel nggak? Ya pasti kesel gitu. Nah, itu juga yang dialami oleh masyarakat adat suku Awiyu dan suku Moy yang mendiami hutan yang ada di Boven Digol itu. Ketika perusahaan sawit tadi datang kepada mereka ingin meminta izin mengambil alih lahan hutan untuk menjadikan kebun sawit, mereka langsung menolaknya dan tidak mengizinkan perusahaan itu untuk melakukan hal tersebut. Kenapa ditolak? Ya karena hutan itu adalah hutan adat mereka, tempat mereka berburu dan meramu, tempat mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, tempat mereka tinggal dan bermukim. Kalau hutan itu kemudian hilang, maka kemana mereka akan pergi? Mereka tidak akan punya tempat tinggal lagi, dan mereka juga tidak akan bisa hidup seperti dulu lagi. Dengan adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, kami sebagai masyarakat adat, kami merasa resah dan kami merasa sedih dengan adanya ancaman-ancaman yang masuk di wilayah tanah adat kami. Dulu itu kami hidup aman dan damai, tetapi dengan kehadiran perusahaan-perusahaan dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang masuk di wilayah tanah adat kami membuat kami resah dan merasa sedih. Nah, tapi walaupun mereka telah menolak dengan keras sejak awal perusahaan ini datang, tak kenapa tiba-tiba izin AMDAL untuk perusahaan tersebut bisa keluar tanpa melibatkan adanya komunikasi atau pembahasan yang mendalam pada masyarakat adat yang ada di sana. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu AMDAL, AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan, alias sebuah analisis mengenai dampak besar dari suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi apakah dampaknya itu masih bisa dikelola atau tidak, itu diuji di AMDAL ini. Salah satu contohnya ada di perusahaan sawit di kasus ini. Yang tiba-tiba mereka bisa mendapatkan izin AMDAL tanpa melibatkan masyarakat adat setempat dalam prosesnya. Padahal salah satu tahapan untuk pengajuan izin AMDAL adalah dengan melibatkan konsultasi publik dan pengumuman di media. Waktu sosialisasi mereka yang pertama kali saya sudah bilang bahwa saya tidak kasih izin. Tapi dalam proses AMDAL, izin AMDAL keluar itu saya tidak dilibatkan. Harus ada persetujuan dan kesepakatan bersama dulu. Tapi ini kan tidak ada. Kok tiba-tiba izin AMDAL itu keluar? Nah, tidak terima atas izin AMDAL yang dikeluarkan untuk PT IAL, maka masyarakat adat suku Awiyu dan Moy kemudian melakukan protes ke pengadilan tingkat pertama dan kedua, tapi malah ditolak. Sehingga akhirnya kini satu-satunya harapan atau harapan terakhir mereka untuk mempertahankan tanah adat mereka, peninggalan nenek moyang mereka, dan tempat mereka tinggal dan hidup adalah di
Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Tolong hargai kami, karena menurut saya tidak ada jalan lain lagi untuk saya harapkan. Ini surat kami terima, nanti kami akan teruskan kepada pimpinan. Dalam gugatannya, suku Ayu tidak hanya menggugat PT IA, tapi juga mengajukan kasasi pada PT KCP dan PT MJR, dua perusahaan sawit yang juga telah dan akan berekspansi ke Bovendigul. Karena dalam kasus ini tidak hanya PT IA yang terlibat, tapi juga ada 7 perusahaan sawit lain yang juga terlibat di dalamnya. Jadi kalau di luar negeri itu ada The Seven Sisters yang berisi para pengusaha minyak di Amerika Serikat. Nah kalau di Indonesia ada Seven Sawit gitu yang ingin mengelola kebun sawit di Papua. 7 perusahaan itu adalah PT MJR, PT KCP, PT GKM, PT ESK, PT TKU, PT MSM, dan PT NUM. Ketujuh perusahaan itu membuat proyek bertajuk Tanah Merah yang bertujuan untuk mengkonversi hutan adat suku Ayu menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Nah, untuk mendukung pengajuan mereka KMA, perwakilan dari masyarakat adat suku Ayu dan Moy kemudian melakukan demonstrasi di depan gedung MA sambil mengenakan pakaian adat mereka masing-masing dengan menggelar ritual adat dan memanjatkan doa. Aksi itu juga diiringi oleh solidaritas mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Nah, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh suku Ayu dan Moy ini kemudian dibagikan oleh beberapa akun di media sosial sehingga muncullah tren hashtag #AllEyesOnPapua. Ada banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari pelepasan hutan di Papua ini jika terus dilakukan dan terus dibiarkan. Pertama, tentunya akan menghilangkan sumber penghidupan bagi masyarakat adat suku Ayu dan Moy, kemudian menghilangkan sumber flora dan fauna di Papua yang ada di sana, dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah jika ekspansi kebun sawit di Papua ini terus dilakukan, maka hal ini tidak hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat adat di sana, tapi juga kita seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Kenapa begitu? Ya, karena pelepasan hutan yang sangat luas ini akan berdampak pada pelepasan emisi karbon dengan jumlah yang sangat besar, mana akan ada 25 juta ton CO2 yang akan terbang ke atmosfer, dan tentunya ini akan semakin memperparah keadaan dampak krisis iklim yang ada di Indonesia. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan dilaporkan dilanda gelombang panas atau heatwave, diantaranya seperti Thailand, India, Myanmar, dan Nepal. Beberapa rumah di desa Long Sule dan Long Pipa, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara hanyut terbawa arus banjir. Ketinggian arus deras di wilayah itu mencapai 3 meter. Mancanegara korban tewas akibat banjir besar di Brazil menembus 100 orang. 400 kota terendam banjir dan ratusan lainnya hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Beginilah kondisi kota Dubai setelah hujan deras melanda Uni Emirat Arab pada Selasa 16 April 2024. Mana hal ini juga lah yang gue rasakan sebagai orang yang tinggal di Kalimantan, mana hutan kami habis dibabat untuk dijadikan tambang batu bara, kebun sawit, perumahan, dan sebagainya. Dan hasilnya, daerah kami menjadi semakin panas, yang mana kalau siang itu bisa terasa seperti 40 derajat Celcius lebih, dan termasuk sekarang ketika gue lagi rekaman, ini udaranya terasa panas banget dari tadi. Kemudian selain itu, banjir juga semakin membesar, dan sumber air juga terancam tercemar karena limbah dari perusahaan sawit. Jadi kalau kalian berpikir pelepasan hutan di Papua itu tidak akan berdampak pada kalian, maka itu salah besar. Karena kalau semakin banyak emisi karbon yang lepas ke atmosfer, maka itu akan berdampak ke pemanasan global yang semakin parah gitu. Di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, itu bisa saja menjadi semakin lebih panas. Udara kita juga semakin tercemar, semakin berpolusi, dan semakin membahayakan bagi kesehatan kita jika terlalu banyak menghirup gas karbon dioksida. Nah, kalau hal ini terus dibiarkan, maka bisa-bisa di masa depan kita bisa goreng minyak sepuasnya, tapi nggak bisa bernapas dengan lega. Jadi kalau kalian tidak ingin masa depan kalian terancam, kalian tidak ingin anak cucu kalian mendapatkan sumber air dan udara yang tercemar, maka kalian dan kita semua
harus dari sekarang mulai lebih peduli dan menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitar kita, serta menentang seluruh perbuatan yang bisa mengancam ataupun merusak hutan dan lingkungan sekitar kita, termasuk dalam kasus ini adalah hutan yang ada di Papua. Karena ini bukan hanya soal warga atau masyarakat yang ada di Papua saja, tapi ini soal keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Nah, itulah dia tadi pembahasan mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di Papua saat ini dan kenapa kita juga harus peduli pada hal tersebut. Dan kalau kalian ingin ikut berkontribusi dalam membela hak masyarakat adat Papua yang sedang terancam ini, maka kalian bisa nih menandatangani petisi yang telah dibuat oleh Greenpeace di halaman website mereka yang berjudul Saya Bersama Hutan Papua. Yang linknya juga akan gue taruh di deskripsi di bawah. Kalian hanya perlu mengisi email, nama, serta nomor telepon kalian untuk bisa mengirimkan petisi tersebut. Jadi sekian video kali ini, ayo kita sama-sama berjuang untuk mempertahankan masa depan dan keberlangsungan hidup kita sebagai manusia dan masyarakat Indonesia. Kita beri dukungan kepada masyarakat adat Papua untuk bisa mempertahankan hutan dan sumber penghidupan mereka. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. But it's okay. I don't have the peace.